Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 21 ini yaitu yang berjudul Sumber Daya Geologi. Pembahasan ini mengenai beragam material dari bahan bumi yang menopang kehidupan modern kita. Kita hidup dalam dunia yang sepenuhnya bergantung pada material bumi. Mulai dari energi listrik, alat elektronik, hingga kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari sumber daya geologi. Namun sebagian sumber daya ini tidak terbarukan, hanya air yang menjadi pengecualian penting sebagai sumber daya terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manusia terhadap bumi. Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya tersebut, manusia secara langsung telah mengubah atmosfer, geosfer, dan hidrosfer, mulai dari air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga udara yang kita hirup. Ada tiga kategori sumber daya geologi, yaitu sumber daya geologi secara umum dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama sumber daya energi seperti batu bara, minyak, gas, dan uranium. Kedua, sumber daya logam seperti biji besi untuk konstruksi, tembaga untuk kelistrikan, dan begitu seterusnya. Ketiga, sumber daya non-logam seperti pasir dan kerikil yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan material modern. Untuk menggambarkan betapa besarnya konsumsi manusia, satu orang di Amerika Serikat membutuhkan lebih dari 21.000 pon bahan bakar geologi, 650 pon logam, dan lebih dari 15.000 pon material non-logam setiap tahunnya. Dan menariknya, aktivitas manusia kini memindahkan tanah lebih banyak daripada seluruh sungai di dunia setiap tahunnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber daya energi. Termodinamika energi. Dua hukum termodinamika menjadi kunci dalam memahami energi. Hukum pertama yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Sementara hukum kedua menyatakan bahwa setiap kali energi berubah bentuk, sebagian akan hilang sebagai panas limbah. Pembentukan batu bara. Batu bara itu terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun lingkungan rawa yang kekurangan oksigen. Tahapan perkembangannya mulai dari gambut lalu menjadi linggit, subbit, subbituminus, bituminus hingga tingkat tertinggi yakni antrasit. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi energi yang dihasilkan saat pembakarannya. Setiap jenis batu bara memiliki nilai BTU. Nah, yang berbeda, misalnya antrasit. Antrasit itu menghasilkan panas yang paling tinggi, sementara gambut paling rendah karena kadar karbonnya kecil. Teknik penambangan batu bara itu ada terdapat dua metode utama, yaitu penambangan strip atau tambang terbuka untuk lapisan dangkal, penambangan bawah tanah untuk lapisan yang lebih dalam. Namun keduanya membawa resiko besar seperti reruntuhan batuan, gas metana, dan debu batu bara yang mematikan. Sebelum manusia mengenal minyak bumi, batu bara adalah sumber energi utama, terutama sejak revolusi industri. Kini penggunaannya menurun pada sektor transportasi, namun masih dominan dalam pembangkit listrik.
Energi yang akhirnya menjadi listrik melalui PLTU sebenarnya berasal dari matahari jutaan tahun lalu. Energi surya lalu disimpan dalam tumbuhan menjadi batu bara, dibakar untuk lalu dibakar untuk memanaskan air. Setelah itu memut- has- menghasilkan uap. Setelah itu memutar turbin, listrik mengalir ke rumah kita. Dan dalam setiap tahapan energi banyak yang hilang ke lingkungan. Sumber daya adalah sumber daya versus cadangan. Sumber daya adalah seluruh potensi yang ada di bumi. Namun yang lebih penting adalah cadangan, yaitu bagian yang secara teknologi, ekonomi, dan hukum bisa ditambang dengan menguntungkan. Kenapa cadangan berubah? Cadangan ini bisa berubah karena meningkatnya jika teknologi membaik dan harga jual naik. Namun bisa menurun jika biaya produksi membengkak atau aturan memperketat izin pertambangan. Cadangan batu bara di dunia itu total cadang total cadangan terbesar berada di Amerika Serikat yang bahkan mewakili 25% cadangan dunia. Namun jika tingkat konsumsi terus seperti ini meningkat, cadangan tersebut mungkin akan habis sekitar 250 tahun lagi. Asal minyak dan gas. Minyak dan gas bumi itu berasal dari mikroorganisme laut yang mati, terkubur dalam sedimen anoksik, lalu berubah menjadi sapropel, sapropel, dan kemudian menjadi hidrokarbon akibat panas bumi. Syarat terbentuknya minyak itu ada tiga, yaitu batuan sumber yang mengandung material organik. Yang kedua itu ada batuan reservoir, tempat minyak tersimpan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perangkap struktural agar minyak tidak terus naik ke permukaan. Minyak terbentuk dalam kedalaman ideal antara 2.300 hingga 4.600 meter. Jika terlalu dalam, minyak akan berubah menjadi gas alam sepenuhnya. Seperti yang ada di gambar, konsep ROI yang selanjutnya. Jadi ROI ini adalah perbandingan energi yang diperoleh, energi yang menggunakan untuk mengekstraksi. Dulu ROI minyak 100 banding 1, sekarang hanya 8 banding 1 secara global. Nah, jika ROI mencapai 1 banding 1, minyak masih ada, tapi tidak layak dieksploitasi. Yang selanjutnya itu ada sumber daya logam. Logam sangat penting bagi dunia modern
konstruksi, mesin, jaringan listrik, transportasi, hingga teknologi digital. Namun, industri ini termasuk paling boros energi. Cadangan logam selalu dinamis. Harga harga energi, teknik penambangan, daur ulang, serta peminatan pasar dapat merubah cadangan logam dunia. Contohnya tembaga yang dulunya harus berkadar 5% kini dapat ditambang pada kadar 0,5%. Dan cadangan global justru ikut meningkat secara teknologi karena teknologi. Selanjutnya itu ada sumber daya non-logam. Material non-logam seperti pasir, kerikil, dan batu bangunan memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur. Meski sering dianggap sepele dalam ekonomi sumber daya, material non-logam ini tuh sangat sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada kategori bahan industri termasuk evaporit, pupuk, hingga mineral yang digunakan dalam proses manufaktur sehari-hari. Ketergantungan global ini lebih dari 60% minyak dunia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sebagian ladang raksasa di luar kawasan tersebut sudah mengalami penurunan produksi. Sejarah menunjukkan bahwa perebutan sumber daya bisa menyebabkan perang, bahkan Perang Dunia II pada dasarnya adalah perang minyak. Dan kondisi serupa bisa terjadi lagi jika distribusi energi tidak merata. Bahkan sebelum minyak benar-benar habis, biaya untuk mendapatkan akan terlalu mahal. Karena itulah dunia perlahan mulai beralih ke energi baru dan terbarukan yang lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya untuk menutup penjelasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sumber daya geologi adalah fondasi kehidupan modern. Sebagian besar tak terbarukan, terbentuk sangat lama namun habis sangat cepat. Teknologi, kebijakan, dan perencanaan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga masa depan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 21 ini yaitu yang berjudul Sumber Daya Geologi. Pembahasan ini mengenai beragam material dari bahan bumi yang menopang kehidupan modern kita. Kita hidup dalam dunia yang sepenuhnya bergantung pada material bumi. Mulai dari energi listrik, alat elektronik, hingga kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari sumber daya geologi. Namun sebagian sumber daya ini tidak terbarukan, hanya air yang menjadi pengecualian penting sebagai sumber daya terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manusia terhadap bumi.
Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya tersebut, manusia secara langsung telah mengubah atmosfer, geosfer, dan hidrosfer, mulai dari air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga udara yang kita hirup. Ada tiga kategori sumber daya geologi, yaitu sumber daya geologi secara umum dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama sumber daya energi seperti batu bara, minyak, gas, dan uranium. Kedua, sumber daya logam seperti biji besi untuk konstruksi, tembaga untuk kelistrikan, dan begitu seterusnya. Ketiga, sumber daya non-logam seperti pasir dan kerikil yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan material modern. Untuk menggambarkan betapa besarnya konsumsi manusia, satu orang di Amerika Serikat membutuhkan lebih dari 21.000 pon bahan bakar geologi, 650 pon logam, dan lebih dari 15.000 pon material non-logam setiap tahunnya. Dan menariknya, aktivitas manusia kini memindahkan tanah lebih banyak daripada seluruh sungai di dunia setiap tahunnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber daya energi. Termodinamika energi. Dua hukum termodinamika menjadi kunci dalam memahami energi. Hukum pertama yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Sementara hukum kedua menyatakan bahwa setiap kali energi berubah bentuk, sebagian akan hilang sebagai panas limbah. Pembentukan batu bara. Batu bara itu terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun lingkungan rawa yang kekurangan oksigen. Tahapan perkembangannya mulai dari gambut lalu menjadi linggit, subbit, subbituminus, bituminus hingga tingkat tertinggi yakni antrasit. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi energi yang dihasilkan saat pembakarannya. Setiap jenis batu bara memiliki nilai BTU. Nah, yang berbeda, misalnya antrasit. Antrasit itu menghasilkan panas yang paling tinggi, sementara gambut paling rendah karena karena kadar karbonnya kecil. Teknik penambangan batu bara itu ada terdapat dua metode utama, yaitu penambangan strip atau tambang terbuka untuk lapisan dangkal, penambangan bawah tanah untuk lapisan yang lebih dalam. Namun keduanya membawa resiko besar seperti reruntuhan batuan, gas metana, dan debu batu bara yang mematikan. Sebelum manusia mengenal minyak bumi, batu bara adalah sumber energi utama, terutama sejak revolusi industri. Kini penggunaannya menurun pada sektor transportasi, namun masih dominan dalam pembangkit listrik. Energi yang akhirnya menjadi listrik melalui PLTU sebenarnya berasal dari matahari jutaan tahun lalu. Energi surya lalu disimpan dalam tumbuhan menjadi batu bara, dibakar untuk lalu dibakar untuk memanaskan air. Setelah itu memut- has- menghasilkan uap. Setelah itu memutar turbin, listrik mengalir ke rumah kita. Dan dalam setiap tahapan energi banyak yang hilang ke lingkungan.
Sumber daya adalah sumber daya versus cadangan. Sumber daya adalah seluruh potensi yang ada di bumi. Namun yang lebih penting adalah cadangan, yaitu bagian yang secara teknologi, ekonomi, dan hukum bisa ditambang dengan menguntungkan. Kenapa cadangan berubah? Cadangan ini bisa berubah karena meningkatnya jika teknologi membaik dan harga jual naik. Namun bisa menurun jika biaya produksi membengkak atau aturan memperketat izin pertambangan. Cadangan batu bara di dunia itu total cadang total cadangan terbesar berada di Amerika Serikat yang bahkan mewakili 25% cadangan dunia. Namun jika tingkat konsumsi terus seperti ini meningkat, cadangan tersebut mungkin akan habis sekitar 250 tahun lagi. Asal minyak dan gas. Minyak dan gas bumi itu berasal dari mikroorganisme laut yang mati, terkubur dalam sedimen anoksik, lalu berubah menjadi sapropel, sapropel, dan kemudian menjadi hidrokarbon akibat panas bumi. Syarat terbentuknya minyak itu ada tiga, yaitu batuan sumber yang mengandung material organik. Yang kedua itu ada batuan reservoir, tempat minyak tersimpan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perangkap struktural agar minyak tidak terus naik ke permukaan. Minyak terbentuk dalam kedalaman ideal antara 2.300 hingga 4.600 meter. Jika terlalu dalam, minyak akan berubah menjadi gas alam sepenuhnya. Seperti yang ada di gambar. Konsep ROI yang selanjutnya. Jadi ROI ini adalah perbandingan energi yang diperoleh, energi yang menggunakan untuk mengekstraksi. Dulu ROI minyak 100 banding 1, sekarang hanya 8 banding 1 secara global. Nah, jika ROI mencapai 1 banding 1, minyak masih ada, tapi tidak layak dieksploitasi. Yang selanjutnya itu ada sumber daya logam. Logam sangat penting bagi dunia modern untuk konstruksi, mesin, jaringan listrik, transportasi, hingga teknologi digital. Namun, industri ini termasuk paling boros energi. Cadangan logam selalu dinamis. Harga harga energi, teknik penambangan, daur ulang, serta peminatan pasar dapat merubah cadangan logam dunia. Contohnya tembaga yang dulunya harus berkadar 5% kini dapat ditambang pada kadar 0,5%. Dan cadangan global justru ikut meningkat secara teknologi karena teknologi.
Selanjutnya itu ada sumber daya non-logam. Material non-logam seperti pasir, kerikil, dan batu bangunan memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur. Meski sering dianggap sepele dalam ekonomi sumber daya, material non-logam ini tuh sangat sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada kategori bahan industri termasuk evaporit, pupuk, hingga mineral yang digunakan dalam proses manufaktur sehari-hari. Ketergantungan global ini lebih dari 60% minyak dunia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sebagian ladang raksasa di luar kawasan tersebut sudah mengalami penurunan produksi. Sejarah menunjukkan bahwa perebutan sumber daya bisa menyebabkan perang, bahkan Perang Dunia II pada dasarnya adalah perang minyak. Dan kondisi serupa bisa terjadi lagi jika distribusi energi tidak merata. Bahkan sebelum minyak benar-benar habis, biaya untuk mendapatkan akan terlalu mahal. Karena itulah dunia perlahan mulai beralih ke energi baru dan terbarukan yang lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya untuk menutup penjelasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sumber daya geologi adalah fondasi kehidupan modern. Sebagian besar tak terbarukan, terbentuk sangat lama namun habis sangat cepat. Teknologi, kebijakan, dan perencanaan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga masa depan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 21 ini yaitu yang berjudul Sumber Daya Geologi. Pembahasan ini mengenai beragam material dari bahan bumi yang menopang kehidupan modern kita. Kita hidup dalam dunia yang sepenuhnya bergantung pada material bumi. Mulai dari energi listrik, alat elektronik, hingga kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari sumber daya geologi. Namun sebagian sumber daya ini tidak terbarukan, hanya air yang menjadi pengecualian penting sebagai sumber daya terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manusia terhadap bumi. Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya tersebut, manusia secara langsung telah mengubah atmosfer, geosfer, dan hidrosfer, mulai dari air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga udara yang kita hirup. Ada tiga kategori sumber daya geologi, yaitu sumber daya geologi secara umum dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama sumber daya energi seperti batu bara, minyak, gas, dan uranium. Kedua, sumber daya logam seperti biji besi untuk konstruksi, tembaga untuk kelistrikan, dan begitu seterusnya. Ketiga, sumber daya non-logam seperti pasir dan kerikil yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan material modern. Untuk menggambarkan betapa besarnya konsumsi manusia, satu orang di Amerika Serikat membutuhkan lebih dari 21.000 pon bahan bakar geologi, 650 pon logam, dan lebih dari 15.000 pon material non-logam setiap tahunnya. Dan menariknya, aktivitas manusia kini memindahkan tanah lebih banyak daripada seluruh sungai di dunia setiap tahunnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber daya energi, termodinamika energi.
Dua, hukum termodinamika menjadi kunci dalam memahami energi. Hukum pertama yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Sementara hukum kedua menyatakan bahwa setiap kali energi berubah bentuk, sebagian akan hilang sebagai panas limbah. Pembentukan batu bara. Batu bara itu terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun lingkungan rawa yang kekurangan oksigen. Tahapan perkembangannya mulai dari gambut lalu menjadi linggit, subbit, subbituminus, bituminus hingga tingkat tertinggi yakni antrasit. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi energi yang dihasilkan saat pembakarannya. Setiap jenis batu bara memiliki nilai BTU. Nah, yang berbeda, misalnya antrasit. Antrasit itu menghasilkan panas yang paling tinggi, sementara gambut paling rendah karena kadar karbonnya kecil. Teknik penambangan batu bara itu ada terdapat dua metode utama, yaitu penambangan strip atau tambang terbuka untuk lapisan dangkal, penambangan bawah tanah untuk lapisan yang lebih dalam. Namun keduanya membawa resiko besar seperti reruntuhan batuan, gas metana, dan debu batu bara yang mematikan. Sebelum manusia mengenal minyak bumi, batu bara adalah sumber energi utama, terutama sejak revolusi industri. Kini penggunaannya menurun pada sektor transportasi, namun masih dominan dalam pembangkit listrik. Energi yang akhirnya menjadi listrik melalui PLTU sebenarnya berasal dari matahari jutaan tahun lalu. Energi surya lalu disimpan dalam tumbuhan menjadi batu bara, dibakar untuk memanaskan air. Setelah itu memu- has- menghasilkan uap. Setelah itu memutar turbin, listrik mengalir ke rumah kita. Dan dalam setiap tahapan energi banyak yang hilang ke lingkungan. Sumber daya adalah sumber daya versus cadangan. Sumber daya adalah seluruh potensi yang ada di bumi. Namun yang lebih penting adalah cadangan, yaitu bagian yang secara teknologi, ekonomi, dan hukum bisa ditambang dengan menguntungkan. Kenapa cadangan berubah? Cadangan ini bisa berubah karena meningkatnya jika teknologi membaik dan harga jual naik. Namun bisa menurun jika biaya produksi membengkak atau aturan memperketat izin pertambangan. Cadangan batu bara di dunia itu total cadang total cadangan terbesar berada di Amerika Serikat yang bahkan mewakili 25% cadangan dunia. Namun jika tingkat konsumsi terus seperti ini meningkat, cadangan tersebut mungkin akan habis sekitar 250 tahun lagi. Asal minyak dan gas. Minyak dan gas bumi itu berasal dari mikroorganisme laut yang mati.
terkubur dalam sedimen anoksik, lalu berubah menjadi sapropel, sapropel, dan kemudian menjadi hidrokarbon akibat panas bumi. Syarat terbentuknya minyak itu ada tiga, yaitu batuan sumber yang mengandung material organik. Yang kedua itu ada batuan reservoir, tempat minyak tersimpan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perangkap struktural agar minyak tidak terus naik ke permukaan. Minyak terbentuk dalam kedalaman ideal antara 2.300 hingga 4.600 meter. Jika terlalu dalam, minyak akan berubah menjadi gas alam sepenuhnya. Seperti yang ada di gambar. Konsep ROI yang selanjutnya. Jadi ROI ini adalah perbandingan energi yang diperoleh, energi yang menggunakan untuk mengekstraksi. Dulu ROI minyak 100 banding 1, sekarang hanya 8 banding 1 secara global. Nah, jika ROI mencapai 1 banding 1, minyak masih ada, tapi tidak layak dieksploitasi. Yang selanjutnya itu ada sumber daya logam. Logam sangat penting bagi dunia modern untuk konstruksi, mesin, jaringan listrik, transportasi, hingga teknologi digital. Namun, industri ini termasuk paling boros energi. Cadangan logam selalu dinamis. Harga harga energi, teknik penambangan, daur ulang, serta peminatan pasar dapat merubah cadangan logam dunia. Contohnya tembaga yang dulunya harus berkadar 5% kini dapat ditambang pada kadar 0,5%. Dan cadangan global justru ikut meningkat secara teknologi karena teknologi. Selanjutnya itu ada sumber daya non-logam. Material non-logam seperti pasir, kerikil, dan batu bangunan memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur. Meski sering dianggap sepele dalam ekonomi sumber daya, material non-logam ini tuh sangat sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada kategori bahan industri termasuk evaporit, pupuk, hingga mineral yang digunakan dalam
proses manufaktur sehari-hari. Ketergantungan global ini lebih dari 60% minyak dunia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sebagian ladang raksasa di luar kawasan tersebut sudah mengalami penurunan produksi. Sejarah menunjukkan bahwa perebutan sumber daya bisa menyebabkan perang, bahkan Perang Dunia II pada dasarnya adalah perang minyak. Dan kondisi serupa bisa terjadi lagi jika distribusi energi tidak merata. Bahkan sebelum minyak benar-benar habis, biaya untuk mendapatkan akan terlalu mahal. Karena itulah dunia perlahan mulai beralih ke energi baru dan terbarukan yang lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya untuk menutup penjelasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sumber daya geologi adalah fondasi kehidupan modern. Sebagian besar tak terbarukan, terbentuk sangat lama namun habis sangat cepat. Teknologi, kebijakan, dan perencanaan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga masa depan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 21 ini yaitu yang berjudul Sumber Daya Geologi. Pembahasan ini mengenai beragam material dari bahan bumi yang menopang kehidupan modern kita. Kita hidup dalam dunia yang sepenuhnya bergantung pada material bumi. Mulai dari energi listrik, alat elektronik, hingga kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari sumber daya geologi. Namun sebagian sumber daya ini tidak terbarukan, hanya air yang menjadi pengecualian penting sebagai sumber daya terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manusia terhadap bumi. Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya tersebut, manusia secara langsung telah mengubah atmosfer, geosfer, dan hidrosfer, mulai dari air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga udara yang kita hirup. Ada tiga kategori sumber daya geologi, yaitu sumber daya geologi secara umum, dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama sumber daya energi seperti batu bara, minyak, gas, dan uranium. Kedua, sumber daya logam seperti biji besi untuk konstruksi, tembaga untuk kelistrikan, dan begitu seterusnya. Ketiga, sumber daya non-logam seperti pasir dan kerikil yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan material modern. Untuk menggambarkan betapa besarnya konsumsi manusia, satu orang di Amerika Serikat membutuhkan lebih dari 21.000 pon bahan bakar geologi, 650 pon logam, dan lebih dari 15.000 pon material non-logam setiap tahunnya. Dan menariknya, aktivitas manusia kini memindahkan tanah lebih banyak daripada seluruh sungai di dunia setiap tahunnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber daya energi. Termodinamika energi. Dua hukum termodinamika menjadi kunci dalam memahami energi. Hukum pertama yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Sementara hukum kedua menyatakan bahwa setiap kali energi berubah bentuk, sebagian akan hilang sebagai panas limbah. Pembentukan batu bara. Batu bara itu terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun lingkungan rawa yang kekurangan oksigen. Tahapan
Perkembangannya mulai dari gambut, lalu menjadi linggit, subbit, subbituminus, bituminus, hingga tingkat tertinggi yakni antrasit. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi energi yang dihasilkan saat pembakarannya. Setiap jenis batu bara memiliki nilai BTU. Nah, yang berbeda, misalnya antrasit. Antrasit itu menghasilkan panas yang paling tinggi, sementara gambut paling rendah karena kadar karbonnya kecil. Teknik penambangan batu bara itu ada terdapat dua metode utama, yaitu penambangan strip atau tambang terbuka untuk lapisan dangkal, penambangan bawah tanah untuk lapisan yang lebih dalam. Namun keduanya membawa resiko besar seperti reruntuhan batuan, gas metana, dan debu batu bara yang mematikan. Sebelum manusia mengenal minyak bumi, batu bara adalah sumber energi utama, terutama sejak revolusi industri. Kini penggunaannya menurun pada sektor transportasi, namun masih dominan dalam pembangkit listrik. Energi yang akhirnya menjadi listrik melalui PLTU sebenarnya berasal dari matahari jutaan tahun lalu. Energi surya lalu disimpan dalam tumbuhan menjadi batu bara, dibakar untuk memanaskan air. Setelah itu memu- has- menghasilkan uap. Setelah itu memutar turbin, listrik mengalir ke rumah kita. Dan dalam setiap tahapan energi banyak yang hilang ke lingkungan. Sumber daya adalah sumber daya versus cadangan. Sumber daya adalah seluruh potensi yang ada di bumi. Namun yang lebih penting adalah cadangan, yaitu bagian yang secara teknologi, ekonomi, dan hukum bisa ditambang dengan menguntungkan. Kenapa cadangan berubah? Cadangan ini bisa berubah karena meningkatnya jika teknologi membaik dan harga jual naik. Namun bisa menurun jika biaya produksi membengkak atau aturan memperketat izin pertambangan. Cadangan batu bara di dunia itu total cadang total cadangan terbesar berada di Amerika Serikat yang bahkan mewakili 25% cadangan dunia. Namun jika tingkat konsumsi terus seperti ini meningkat, cadangan tersebut mungkin akan habis sekitar 250 tahun lagi. Asal minyak dan gas. Minyak dan gas bumi itu berasal dari mikroorganisme laut yang mati, terkubur dalam sedimen anoksik, lalu berubah menjadi sapropel, sapropel, dan kemudian menjadi hidrokarbon akibat panas bumi. Syarat terbentuknya minyak itu ada tiga, yaitu batuan sumber yang mengandung material organik. Yang kedua itu ada batuan reservoir, tempat minyak tersimpan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perangkap struktural agar minyak tidak terus naik ke permukaan.
Minyak terbentuk dalam kedalaman ideal antara 2.300 hingga 4.600 meter. Jika terlalu dalam, minyak akan berubah menjadi gas alam sepenuhnya. Seperti yang ada di gambar. Konsep ROI yang selanjutnya. Jadi ROI ini adalah perbandingan energi yang diperoleh, energi yang menggunakan untuk mengekstraksi. Dulu ROI minyak 100 banding 1, sekarang hanya 8 banding 1 secara global. Nah, jika ROI mencapai 1 banding 1, minyak masih ada, tapi tidak layak dieksploitasi. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya logam. Logam sangat penting bagi dunia modern untuk konstruksi, mesin, jaringan listrik, transportasi, hingga teknologi digital. Namun, industri ini termasuk paling boros energi. Cadangan logam selalu dinamis. Harga harga energi, teknik penambangan, daur ulang, serta peminatan pasar dapat merubah cadangan logam dunia. Contohnya tembaga yang dulunya harus berkadar 5% kini dapat ditambang pada kadar 0,5%. Dan cadangan global justru ikut meningkat secara teknologi karena teknologi. Selanjutnya itu ada sumber daya non-logam. Material non-logam seperti pasir, kerikil, dan batu bangunan memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur. Meski sering dianggap sepele dalam ekonomi sumber daya, material non-logam ini tuh sangat sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada kategori bahan industri termasuk evaporit, pupuk, hingga mineral yang digunakan dalam proses manufaktur sehari-hari. Ketergantungan global ini lebih dari 60% minyak dunia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sebagian ladang raksasa di luar kawasan tersebut sudah mengalami penurunan produksi. Sejarah menunjukkan bahwa perebutan sumber daya bisa menyebabkan perang, bahkan Perang Dunia II pada dasarnya adalah perang minyak. Dan kondisi serupa bisa terjadi lagi jika distribusi energi tidak merata. Bahkan sebelum minyak benar-benar habis,
Biaya untuk mendapatkan akan terlalu mahal. Karena itulah dunia perlahan mulai beralih ke energi baru dan terbarukan yang lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya untuk menutup penjelasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sumber daya geologi adalah fondasi kehidupan modern. Sebagian besar tak terbarukan, terbentuk sangat lama namun habis sangat cepat. Teknologi, kebijakan, dan perencanaan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga masa depan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan bab 21 ini yaitu yang berjudul sumber daya geologi. Pembahasan ini mengenai beragam material dari bahan bumi yang menopang kehidupan modern kita. Kita hidup dalam dunia yang sepenuhnya bergantung pada material bumi, mulai dari energi listrik, alat elektronik, hingga kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari sumber daya geologi. Namun sebagian sumber daya ini tidak terbarukan, hanya air yang menjadi pengecualian penting sebagai sumber daya terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manusia terhadap bumi. Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya tersebut, manusia secara langsung telah mengubah atmosfer, geosfer, dan hidrosfer, mulai dari air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, hingga udara yang kita hirup. Ada tiga kategori sumber daya geologi, yaitu sumber daya geologi secara umum, dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama sumber daya energi seperti batu bara, minyak, gas, dan uranium. Kedua, sumber daya logam seperti biji besi untuk konstruksi, tembaga untuk kelistrikan, dan begitu seterusnya. Ketiga, sumber daya non-logam seperti pasir dan kerikil yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan material modern. Untuk menggambarkan betapa besarnya konsumsi manusia, satu orang di Amerika Serikat membutuhkan lebih dari 21.000 pon bahan bakar geologi, 650 pon logam, dan lebih dari 15.000 pon material non-logam setiap tahunnya. Dan menariknya, aktivitas manusia kini memindahkan tanah lebih banyak daripada seluruh sungai di dunia setiap tahunnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber daya energi. Termodinamika energi. Dua hukum termodinamika menjadi kunci dalam memahami energi. Hukum pertama yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Sementara hukum kedua menyatakan bahwa setiap kali energi berubah bentuk, sebagian akan hilang sebagai panas limbah. Pembentukan batu bara. Batu bara itu terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun lingkungan rawa yang kekurangan oksigen. Tahapan perkembangannya mulai dari gambut lalu menjadi linggit, subbit, subbituminus, bituminus hingga tingkat tertinggi yakni antrasit. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi energi yang dihasilkan saat pembakarannya. Setiap jenis batu bara memiliki nilai BTU. Nah, yang berbeda, misalnya antrasit. Antrasit itu menghasilkan panas yang paling tinggi, sementara gambut paling rendah.
karena karena kadar karbonnya kecil. Teknik penambangan batu bara itu ada terdapat dua metode utama, yaitu penambangan strip atau tambang terbuka untuk lapisan dangkal, penambangan bawah tanah untuk lapisan yang lebih dalam. Namun keduanya membawa resiko besar seperti reruntuhan batuan, gas metana, dan debu batu bara yang mematikan. Sebelum manusia mengenal minyak bumi, batu bara adalah sumber energi utama, terutama sejak revolusi industri. Kini penggunaannya menurun pada sektor transportasi, namun masih dominan dalam pembangkit listrik. Energi yang akhirnya menjadi listrik melalui PLTU sebenarnya berasal dari matahari jutaan tahun lalu. Energi surya lalu disimpan dalam tumbuhan menjadi batu bara, dibakar untuk lalu dibakar untuk memanaskan air. Setelah itu memut- has- menghasilkan uap. Setelah itu memutar turbin, listrik mengalir ke rumah kita. Dan dalam setiap tahapan energi banyak yang hilang ke lingkungan. Sumber daya adalah sumber daya versus cadangan. Sumber daya adalah seluruh potensi yang ada di bumi. Namun yang lebih penting adalah cadangan, yaitu bagian yang secara teknologi, ekonomi, dan hukum bisa ditambang dengan menguntungkan. Kenapa cadangan berubah? Cadangan ini bisa berubah karena meningkatnya jika teknologi membaik dan harga jual naik. Namun bisa menurun jika biaya produksi membengkak atau aturan memperketat izin pertambangan. Cadangan batu bara di dunia itu total cadang total cadangan terbesar berada di Amerika Serikat yang bahkan mewakili 25% cadangan dunia. Namun jika tingkat konsumsi terus seperti ini meningkat, cadangan tersebut mungkin akan habis sekitar 250 tahun lagi. Asal minyak dan gas. Minyak dan gas bumi itu berasal dari mikroorganisme laut yang mati, terkubur dalam sedimen anoksik, lalu berubah menjadi sapropel, sapropel, dan kemudian menjadi hidrokarbon akibat panas bumi. Syarat terbentuknya minyak itu ada tiga, yaitu batuan sumber yang mengandung material organik. Yang kedua itu ada batuan reservoir, tempat minyak tersimpan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perangkap struktural agar minyak tidak terus naik ke permukaan. Minyak terbentuk dalam kedalaman ideal antara 2.300 hingga 4.600 meter. Jika terlalu dalam, minyak akan berubah menjadi gas alam sepenuhnya. Seperti yang ada di gambar.
konsep ROI yang selanjutnya. Jadi ROI ini adalah perbandingan energi yang diperoleh, energi yang menggunakan untuk mengekstraksi. Dulu ROI minyak 100 banding 1, sekarang hanya 8 banding 1 secara global. Nah, jika ROI mencapai 1 banding 1, minyak masih ada, tapi tidak layak dieksploitasi. Yang selanjutnya itu ada sumber daya logam. Logam sangat penting bagi dunia modern untuk konstruksi, mesin, jaringan listrik, transportasi, hingga teknologi digital. Namun, industri ini termasuk paling boros energi. Cadangan logam selalu dinamis. Harga harga energi, teknik penambangan, daur ulang, serta peminatan pasar dapat merubah cadangan logam dunia. Contohnya tembaga yang dulunya harus berkadar 5% kini dapat ditambang pada kadar 0,5%. Dan cadangan global justru ikut meningkat secara teknologi karena teknologi. Selanjutnya itu ada sumber daya non-logam. Material non-logam seperti pasir, kerikil, dan batu bangunan memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur. Meski sering dianggap sepele dalam ekonomi sumber daya, material non-logam ini tuh sangat sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada kategori bahan industri termasuk evaporit, pupuk, hingga mineral yang digunakan dalam proses manufaktur sehari-hari. Ketergantungan global ini lebih dari 60% minyak dunia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sebagian ladang raksasa di luar kawasan tersebut sudah mengalami penurunan produksi. Sejarah menunjukkan bahwa perebutan sumber daya bisa menyebabkan perang, bahkan Perang Dunia II pada dasarnya adalah perang minyak. Dan kondisi serupa bisa terjadi lagi jika distribusi energi tidak merata. Bahkan sebelum minyak benar-benar habis, biaya untuk mendapatkan akan terlalu mahal. Karena itulah dunia perlahan mulai beralih ke energi baru dan terbarukan yang lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya untuk menutup penjelasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sumber daya geologi adalah fondasi kehidupan modern. Sebagian besar tak terbarukan, terbentuk sangat lama namun habis sangat cepat. Teknologi, kebijakan, dan perencanaan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga masa depan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.